Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sabila Rosyad MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pembelajaran siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Agus Nafal R NIM 4121070 sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan ada Atwa Atina Syafa'ah NIM 4121045 sebagai pemateri kedua, dan ada Muhammad Nafid Imamuna sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Muhkam dan Mutasyabihat. Langsung saja untuk pemateri pertama saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Nafid Imamuna, NIM 4121060 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian muhkam dan mutasyabihat. Kata muhkam adalah isim ma'ful yang berasal dari kata hakama menjadi ahkama, yang berarti menyempurnakan, menetapkan, dan memutuskan. Sedangkan menurut istilah, muhkam adalah lafaz Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Adapun mutasyabihat juga merupakan isim ma'ful yang berasal dari kata syabah menjadi tasyabah, yang berarti adanya keserupaan antara dua benda, kesamaan, samar, tidak jelas. Sedangkan secara istilah, mutasyabihat adalah lafaz Al-Quran yang artinya samar dan sulit dipahami. Tidak dapat dicapai maknanya dari sisi bahasa, kecuali dengan ciri-ciri tanda-tanda atau hubungan. Selanjutnya yaitu macam-macam ayat muhkam dan mutasyabihat. Pembagian ayat-ayat mutasyabihat dapat ditinjau dari segi pengetahuan manusia dan dari segi lafaz dan maknanya. Yang pertama, mutasyabihat ditinjau dari lafaz. Mutasyabihat terjadi karena kosakata atau mufradat yang digunakan oleh Al-Quran itu tidak umum. Yang kedua, mutasyabihat ditinjau dari pengetahuan manusia. Ayat-ayat mutasyabih ditinjau dari pengetahuan manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti datangnya hari kiamat dan sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Contohnya seperti merinci yang mujmal atau global, mengtakyidkan yang mutlak dan sebagainya. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh orang yang mempunyai ilmu. Yang ketiga, mutasyabihat ditinjau dari maknanya. Ayat mutasyabih terjadi karena kandungan makna ayat itu sendiri yang berbicara tentang hal-hal yang gaib seperti sifat-sifat Allah dan al-ihwal yang hari akhir, mulai dari kiamat, hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar, hisab dan timbangan sampai kepada pembalasan dengan surga dan neraka. Hal-hal seperti gaib seperti itu sekalipun tahu arti kata-katanya, tapi tentu saja akal manusia tidak bisa mengungkap hakikat sifat-sifat Allah dan hakikat hal ihwal hari akhir. Jadi jelas tasyabuh bukan disebabkan oleh lafaz yang gharib atau mustarak, bukan pula dari susunan kalimat, tetapi justru dari kandungan makna ayat-ayat itu sendiri. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Pendapat para ulama tentang muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, madhab ulama salaf. Orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat mutasyabih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah sendiri. Yang kedua, madhab ulama khalaf. Madhab ini berpendapat bahwa wakaf atau memberhentikan bacaan dalam ayat surat Al-Imran ayat 7 menurut Subhi al-Salih adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Pendapat ini diperjelas lagi oleh Abu Ishaq al-Syirazi yang sekaligus mendukung dengan mengatakan bahwa pengetahuan Allah mengenai takwil ayat-ayat mutasyabihat itu juga dilimpahkan kepada para ulama yang mendalam ilmunya.
Baik, selanjutnya saya Agus Nafal R NIM 4121070. Di sini saya akan membacakan materi tentang hikmah keberadaan ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Di antara hikmah keberadaan ayat-ayat mutasyabih di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut. 1. Memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentunya seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya sehingga enggan tunduk kepada naluri kehambaannya. Kedua, teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat mutasyabih pada pengunjung surat Ali Imran ayat 7 sebagai cercaan bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Sebaliknya, memberikan pujian pada orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Yang ketiga, memberi pemahaman abstrak ilahiyah kepada manusia melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikannya, sebagaimana dimaklumi bahwa pemahaman diperoleh manusia tatkala ia diberi gambaran indrawi terlebih dahulu. Dalam kasus-kasus sifat-sifat Allah, sengaja Allah memberikan gambaran fisik agar manusia dapat lebih mengenal sifat-sifatnya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami. Kesimpulannya, muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi dan tidak menimbulkannya pertanyaan jika disebutkan. Sedang mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Ulama berbeda pendapat dalam hal memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu antara bisa tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Terdapat hikmah adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat yang secara garis besar masuk pada tataran pemahaman dan penggunaan logika akal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.